Selamat datang di jam 2 lewat. Sebuah waktu di mana suara-suara yang tak terlihat akhirnya terdengar. Cerita ini datang dari seseorang yang pernah mengalaminya. Dan kini giliran kamu mendengarnya. Nama saya Fauzan. Saya supir taksi online. Sudah 5 tahun, saya selalu narik malam. Dari awal 2017, banyak hal yang pernah saya temui. Seperti penumpang mabuk, pasangan ribut, bahkan yang diam-diam bawa barang mencurigakan. Tapi malam itu beda. Itu malam Jumat. Saya masih ingat jelas. Karena istri saya waktu itu WhatsApp bilang anak saya sedang demam tinggi. Saya bilang, iya, sebentar lagi aku pulang. Waktu itu jam setengah 11 malam. Saya baru menyelesaikan penumpang terakhir di kawasan mall. Dan rencananya langsung pulang. Tapi tiba-tiba muncul satu orderan masuk. Lokasi jemputnya tidak sampai 2 kilometer. Titiknya ada di daerah perumahan lama, dekat jalan bypass yang sepi. Nama pemesan kulihat waktu itu bernama Amel. Foto profilnya seorang wanita, kelihatan biasa saja. Saya sempat ragu, tapi saya pikir mungkin ini orderan terakhir. Lumayan buat nambah beli obat anak saya. Akhirnya saya terima orderan itu. Saya mulai menyetir ke arah titik jemput. Masuk ke dalam gang kecil yang jalan aspalnya sudah mulai retak. Di kiri kanan, rumah-rumah tua sebagian besar kosong. Lampu jalan cuma nyala 1-2, sisanya gelap. Saya mulai merasa nggak enak. Tapi saya terus jalan sampai ke titik yang ditunjuk. Saya berhenti. Di depan saya ada rumah dengan pagar karatan. Jendela ditutup papan triplek. Sejenak saya nggak melihat siapapun. Tapi tiba-tiba jendela belakang saya diketuk. Saya menengok seorang perempuan berdiri di sana. Mengenakan pakaian hoodie warna abu-abu, masker hitam, dan wajahnya nggak terlihat jelas karena rambutnya agak jatuh ke depan. Dia buka pintu belakang dan duduk pelan. Dia nggak bilang apa-apa, cuma mengangguk sesekali saat saya tanya. Tujuannya kemana, Kak? Dia cuma jawab lirih. Ikutin jalannya saja. Nanti saya bilang beloknya. Saya mulai menyetir.
Tapi dari awal, saya sudah ngerasa ada yang aneh. Pertama, di aplikasi, status penumpangnya masih belum naik kendaraan. Titik GPS-nya tetap di tempat saya berhenti tadi. Kedua, saya nggak bisa lihat penumpang ini dari spion tengah. Padahal saya sering melirik buat cek keadaan di belakang. Tapi penumpang ini tidak terlihat. Ketiga, dalam mobil mulai tercium bau yang awalnya samar, tapi makin lama makin kuat. Bau tanah basah bercampur bunga, seperti bunga kamboja yang jatuh dari pohon pemakaman. Saya mulai merasa gak tenang, tapi saya tahan. Mungkin cuma perasaan saya saja. Kami terus jalan ke arah utara. Semakin sepi, semakin gelap. Si penumpang tiba-tiba bilang, "Mas, belok kiri di gang kecil nanti ya." Gang yang cuma cukup untuk satu mobil. Di ujungnya ada rumah yang gak jadi dibangun. Saya turun di situ. Saya sempat bingung. Daerah itu bukan area pemukiman aktif ya. Tapi saya menurut. Saya belok ke gang itu, jalannya sempit, pepohonan rimbun dan samar-samar saya melihat bangunan setengah jadi. Temboknya belum dicat dan sebagian jendelanya bolong. Dia nunjuk. Itu rumah saya. Saya turun di situ ya. Saya berhenti. Argo menunjuk angka 17.500. Dan saya tengok ke belakang. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Pintu belakang tertutup rapat. Saya merinding. Saya tancap gas, langsung keluar dari gang itu dan menuju jalan besar. Nafas saya berat. Saya nggak paham apa yang baru saja terjadi. Saya putuskan pulang. Sampai rumah, saya langsung peluk anak saya yang lagi demam, tapi saya nggak cerita apa-apa ke istri. Saya cuma bilang, besok aku nggak narik dulu. Besok siangnya, saya cek rekaman dashcam. Anehnya, waktu dia naik mobil, pintu memang terlihat terbuka. Tapi tidak ada yang masuk. Argo tetap jalan. Suara kursi belakang juga tidak ada. Tapi waktu saya percepat ke bagian akhir, saat saya berhenti di rumah kosong itu, ada suara pelan. Sangat pelan, seperti bisikan. Saya belum pulang. Saya langsung merinding. 2 hari kemudian, saya dapat notifikasi order dari nama yang sama dan lokasi jemput yang sama persis. Rumah tua di ujung gang bypass. Kali ini saya nggak terima orderan tersebut. Dan tiba-tiba aplikasi crash. Setelah itu, saya curhat ke teman saya yang sesama driver.
Dia menyarankan saya untuk coba lapor polisi. Siapa tahu ini akun digunakan untuk pelaku kriminal. Dan saya mengikuti sarannya. Saya ke polsek, cerita lengkap dan tunjukkan rekaman. Polisi awalnya ragu, tapi satu penyidik senior, Pak Haris namanya, tampak tertarik. Dia ambil rekaman saya dan janji akan selidiki. Seminggu kemudian, saya dipanggil ke kantor polisi dan Pak Haris bilang, "Mas Fauzan, kami nemu sesuatu. Nama Amel Rahayu itu memang nama korban pembunuhan tahun 2019. Lokasi kejadian persis di rumah yang Mas tunjuk." Saya lemas. Waktu itu korban dijemput taksi online ilegal. Supirnya bukan driver resmi. Motifnya belum jelas. Tapi korban tewas dicekik. Lalu mayatnya ditinggal di lantai 2 rumah kosong itu. Kasusnya belum pernah terselesaikan. Kemudian saya bertanya, kenapa kasus itu belum diselesaikan? Karena waktu itu dari dashcam mobil pelaku hilang. Tidak ada saksi dan tidak ada bukti kuat. Tapi sekarang rekaman dari mobil saya bisa jadi titik terang. Saya masih nggak percaya. Pak Haris kemudian tunjukkan satu bagian dari rekaman saya yang mereka enhance audionya. Di situ jelas terdengar suara, "Saya belum pulang. Tolong jangan biarkan dia bebas." Saya antara percaya dan tidak percaya, tapi itu adalah kejadian nyata. Saya juga nggak tahu kenapa saya yang dapat order dari dia. Saya juga bingung, apakah itu order dari orang yang sudah meninggal atau memang orang manusia sungguhan yang memang berniat untuk mengeprank saya, kemudian muncullah sosok tersebut, atau entahlah. Saya tidak terlalu paham. Tapi setelah kejadian itu, polisi buka ulang kasusnya. Mereka investigasi ulang akun taksi online yang digunakan pelaku. Ternyata ada kesamaan sinyal dari HP lama yang aktif sebentar di area tersebut. Beberapa minggu kemudian, polisi tangkap seseorang mantan driver bodong yang dulu sempat kerja di aplikasi, tapi dipecat karena kasus pelecehan. Polisi temukan SIM dan kartu identitas milik Amel di rumahnya. Dia ditangkap, kasusnya akhirnya terbuka. Saya masih narik sampai sekarang, tapi saya selalu tolak order malam.
terutama dari rumah tua, dari gang yang sunyi, atau kalau nama pemesan terasa familiar. Karena seminggu setelah kasus Amel dibuka, saya dapat order lagi. Namanya Rina. Dan ketika saya tanya alamatnya, lokasinya ternyata persis di lokasi pembunuhan lainnya yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Cerita sudah selesai, tapi mungkin suaranya belum benar-benar hilang. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan ingat, bukan semua yang terdengar berasal dari yang bisa kita lihat. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya di jam 2 lewat.